Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Wijayanto dari kelas TL2A. Ya, dalam video kali ini saya akan mempresentasikan sebuah materi, yaitu tentang transformator tegangan. Langsung saja ke materi. Apa itu transformator tegangan? Trafo tegangan adalah peralatan yang mentransformasi tegangan sistem yang lebih tinggi ke yang lebih rendah untuk kebutuhan peralatan indikator, alat ukur, atau meter, dan relay. Adapun fungsi-fungsi trafo tegangan, yaitu yang pertama, mentransformasikan besaran tegangan sistem dari yang tinggi ke lebih rendah. 2. Mengisolasi bagian primer yang tegangannya sangat tinggi dan bagian sekunder yang tegangannya sangat rendah. 3. Sebagai standarisasi besaran tegangan sekunder. Yang keempat, memiliki dua kelas, yaitu kelas proteksi dan kelas pengukuran. Jenis trafo tegangan. Jenis trafo tegangan dibagi menjadi beberapa item, yaitu 1. Trafo tegangan magnetik. Pada inti besi terdapat belitan primer yang menginduksikan tegangan belitan sekunder. 2. Trafo tegangan kapasitif atau capacitive voltage divider dan intermediate voltage transmitter atau IVT. CVD atau kapasitor voltage divider merupakan rangkaian seri dua kapasitor atau lebih yang berfungsi membagi tegangan dari tegangan tinggi ke rendah pada primer. Selanjutnya, tegangan pada satu kapasitor ditransformasi oleh IVT menjadi tegangan sekunder. Bagian-bagian trafo tegangan. Yang pertama, trafo tegangan jenis magnetik. Nah, di jenis magnetik ini dibagi lagi beberapa item, yaitu kertas. Yang pertama, kertas atau isolasi minyak, yaitu mengisolasi bagian yang bertegangan dengan bagian bertegangan lainnya. 2. Rangkaian elektromagnetik, mentransformasikan besaran tegangan yang terdeteksi di sisi primer ke besaran pengukuran yang lebih kecil. 3. Expansion chamber, atau peralatan yang digunakan untuk mengkompensasi level ketinggian minyak. Yang keempat, terminal primer, yaitu terminal yang terhubung pada sisi tegangan tinggi dan satu lagi terhubung pada sistem pentanahan. Selanjutnya, struktur mekanikal, yaitu peralatan yang menyokong berdirinya trafo tegangan, terdiri dari pondasi, struktur penopang, VT, dan isolator. Yang keenam, sistem pentanahan, yaitu peralatan yang mengalihkan arus lebih akibat tegangan surja atau sambaran petir ke tanah. Bagian trafo tegangan yang kedua adalah trafo tegangan jenis kapasitif. Yang pertama, dielektrik. Dielektrik dibagi lagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama, minyak isolasi. Minyak isolasi itu untuk mengisolasi bagian yang bertegangan dan sebagai media dielektrik untuk memperoleh nilai kapasitansi dari dua kapasitor atau lebih. Kedua, kertas plastik film, yaitu untuk memperoleh nilai kapasitansi dua kapasitor bersama minyak isolasi. Selanjutnya yang ketiga, yaitu pembagi tegangan, untuk diubah oleh trafo tegangan menjadi tegangan pengukuran yang lebih rendah. 4. Ferrosynapse suppression atau damping circuit, yaitu untuk mengatur agar tidak terjadi pergeseran fasa antara tegangan masukan dengan tegangan keluaran pada frekuensi dasar. Yang kelima,
trafo tegangan untuk mentransformasikan besaran tegangan listrik. Yang keenam, expansion chamber, yaitu untuk mengkompensasi level ketinggian minyak. Yang ketujuh, bagian yang dihubungkan dengan tegangan transmisi. Selanjutnya, terminal sekunder, yaitu terminal yang terhubung pada sisi tegangan rendah. Komponen terminal sekunder diantaranya adalah PG atau protective gate, HF atau high frequency, L3 atau reaktor, SA atau surge arrestor, dan S adalah sistem pentanahan. Yang selanjutnya, struktur mekanikal, yaitu peralatan yang menyokong berdirinya trafo tegangan. Yang terakhir, sistem pentanahan, yaitu mengalirkan arus lebih akibat tegangan surja atau sambaran petir ke tanah. Prinsip kerja CVT atau coupling capacitive voltage transformer, yaitu untuk menurunkan besaran tegangan primer menjadi besaran tegangan sekunder melalui kapasitor yang berfungsi sebagai pembagi tegangan dan trafo tegangan sebagai penurun tegangan. Kesalahan trafo tegangan. Trafo tegangan biasanya dibebani oleh rangkaian impedansi yang terdiri dari relay proteksi, peralatan meter, dan kawat atau penghubung dari terminasi PT ke instrumen proteksi maupun meter. Kesalahan trafo tegangan positif, maka tegangan sekunder lebih besar dari nilai tegangan nominal pengenalnya. Jumlah lilitan yang lebih kecil pada pembebanan rendah dan negatif pada pembebanan besar. Selain kesalahan rasio, juga terdapat kesalahan akibat pergeseran fasa. Kesalahan ini bernilai positif jika tegangan sekunder mendahului tegangan primer. Failure mode and effect analysis atau FMEA adalah suatu metode untuk menganalisa penyebab kegagalan pada suatu peralatan. Pada buku pedoman pemeliharaan ini, FMEA digunakan sebagai dasar utama untuk menentukan komponen yang akan diperiksa dan dipelihara. FMEA atau Failure Mode and Effect Analysis dibuat dengan cara yang pertama, yaitu mendefinisikan sistem atau peralatan dan fungsinya. Yang kedua, sistem atau peralatan adalah kumpulan komponen yang secara bersama-sama bekerja membentuk satu atau lebih. Yang ketiga, menentukan subsistem dan fungsi tiap subsistem. Subsistem adalah peralatan atau komponen yang bersama-sama membentuk satu fungsi. Fungsi subsistem adalah sebagai berikut. 1. Menentukan fungsional failure tiap subsistem. Fungsional failure adalah ketidakmampuan suatu aset untuk dapat bekerja sesuai fungsinya, sesuai standar untuk kerja yang dapat diterima pemakai. Yang kedua, menentukan failure mode tiap subsistem. Failure mode adalah setiap kejadian yang mengakibatkan fungsional failure. Pedoman pemeliharaan. Yang pertama, konsep asesmen yang berfungsi asesmen. Pedoman pemeliharaan. Konsep asesmen. Fungsi asesmen kondisi adalah untuk memberikan indikasi penurunan kondisi CVT. Yang kedua, in-service inspection, yaitu kegiatan pengamatan visual pada bagian-bagian peralatan terhadap adanya anomali yang berpotensi menurunkan untuk kerja peralatan atau merusak sebagian atau keseluruhan peralatan. Yang ketiga, dielektrik dibagi lagi menjadi beberapa item, yaitu memeriksa rembesan atau kebocoran minyak, memeriksa level ketinggian minyak pada gelas penduga, memeriksa isolator dari
keretakan, flek, pecah, dan kelainan yang lainnya. Yang keempat, electromagnetic circuit dibagi lagi menjadi beberapa item lagi, yaitu memeriksa level ketinggian minyak pada gelas penduga, rembesan atau kebocoran minyak trafo pada sel isolator. Yang selanjutnya memeriksa kondisi spark gap. Yang keempat, mechanical struktur. Yang keempat, mechanical struktur, yaitu yang pertama memeriksa pondasi dari keretakan atau tidak. Terus memeriksa rumah VT atau CVT dari keretakan dan korosi. Memeriksa steel struktur VT atau CVT dari bengkok, longgar, dan korosi. Selanjutnya pentanahan VT, yaitu inspeksi pentanahan VT dilakukan dengan memeriksa kawat dan terminal pentanahan terhubung ke mesh grounding switchyard dengan kencang dan sempurna. In-service measurement. In-service measurement adalah kegiatan pengukuran atau pengujian pada saat peralatan sedang dalam keadaan bertegangan atau beroperasi. Thermovision digunakan untuk melihat hotspot pada instalasi listrik. Dengan infrared thermovision dapat dilihat losses yang terjadi di jaringan. Termovisi dilakukan pada satu konduktor klem VT. Hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan suhu antara konduktor dan klem VT. Yang kedua, isolator dan housing VT. Hal ini bertujuan untuk mengetahui adanya kelainan atau hotspot di dalam VT. Shutdown testing atau measurement, yaitu pekerjaan pengujian yang dilakukan pada saat peralatan dalam keadaan padam. Tahanan isolasi, yaitu pengujian tahanan isolasi menggunakan alat ukur tahanan isolasi 5 kV untuk sisi primer dan 500 volt untuk sisi sekunder, berfungsi untuk mengetahui kualitas tahanan isolasi pada trafo tegangan tersebut. Tan delta dan kapasitansi, yaitu pengujian tangan delta dilakukan untuk mengetahui besarnya nilai faktor disipasi atau tan delta dan kapasitansi dari VT. Peningkatan nilai dari kapasitansi mengindikasikan adanya pemburukan pada isolasi kertas isolasi. Pengujian dengan mode GST atau ground pada VT bertujuan untuk mengetahui nilai tan delta overall atau secara umum. Tahanan pentanahan, yaitu pengukuran besarnya tahanan pentanahan menggunakan alat uji tahanan pentanahan. Besarnya nilai tahanan pentanahan mempengaruhi keamanan personil terhadap bahaya tegangan sentuh. Rasio, yaitu pengukuran rasio bertujuan untuk membandingkan nilai rasio hasil pengukuran dengan nilai pada nameplate. Pengukuran dilakukan dengan menginjeksi tegangan AC 2-10 kV pada sisi primer dan dibandingkan dengan output tegangan pada sisi sekunder. Kualitas minyak. A. Pengujian down voltage atau BDV. Pengujian tegangan tembus dilakukan untuk mengetahui kemampuan minyak isolasi dalam menahan stres tegangan. B. Pengujian water content, yaitu pengujian kadar air untuk mengetahui seberapa besar kadar air yang berlarut atau terkandung di minyak. Yang C. Pengujian acidity, yaitu minyak yang rusak akibat teroksidasi akan menghasilkan senyawa asam yang akan menurunkan kualitas isolasi kertas isolasi pada trafo. D.
pengujian dielektrik, yaitu dissipation factor. Pengujian ini bertujuan mengukur arus bocor melalui minyak isolasi yang secara tidak langsung mengukur seberapa besar pengotoran atau pemburukan yang terjadi. Pengujian internal interfacial tension, yaitu pengujian IVT antara minyak dengan air, dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan polar kontamina yang larut dan hasil proses pemburukan. Yang F, pengujian dissolved gas analysis atau DGA. Pengujian suatu tool diagnosa untuk mendeteksi dan mengevaluasi gangguan pada peralatan tenaga listrik. Yang terakhir, shutdown treatment, yaitu merupakan tindakan pemeliharaan pada saat shutdown 2 tahunan. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan di dalam video ini. Jika ada salah-salah kata atau perilaku yang tidak menyenangkan, mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.